Piring biasanya akan ditumpuk dari yang terbesar hingga yang terkecil. Piring juga akan menjadi wadah bagi benda-benda lain di atasnya. Maka dari itu, tujuan plate hadir adalah untuk menjadi jembatan perantara yang mempertemukan antara komunitas dengan perusahaan di seluruh Indonesia. Yuk kita masuk ke podcastnya. Halo Sobat Bisnis, kami dari perwakilan kelompok 1. Aku Fani Rianisa dan partner aku Daliana Kurniawan, dan sekarang kita mau ngapain nih Kak? Nah, hari ini tuh kita bakal bahas bisnis. Kamu sendiri tahu gak sih, atau pernah gak sih ada niatan untuk memulai bisnis itu sendiri? Sebenarnya sih niatan ada banget sih Kak, tapi kayaknya mulainya tuh masih bingung banget nih, kita harus ngapain di awal-awalnya. Jadi hari ini kita bakal datengin pembicara siapa nih Kak? Waduh, siapa ya kira-kira? Yang pasti tuh keren, kece gak sih? Benar banget nih, beliau merupakan seorang founder Plate Indonesia dan namanya adalah... Siapa ya namanya? Siapa Kak? Kasih tahu dong. Namanya adalah Kak Muhammad Khalifah atau yang biasa dipanggil Kak Alif. Kepada Kak Alif, boleh masuk. Nah, kita udah sama narasumbernya ini. Namanya Kak Alif. Halo Kak Alif. Halo Kak. Nana, halo temannya Nana. Siapa namanya? Entar kita kenalan. Oke. Nah, kalau sebelum ke pembahasan, kayaknya kita lebih enak kenalan lebih dalam dulu gak sih? Iya Boleh, bener banget boleh. nih. Kalau boleh tahu Kak Alif dari prodi mana sih? Oke, kalau aku sendiri dari prodi Pendidikan Pancasila atau bisa dibilang Civic Education gitu. Waduh keren banget ya. Sebenarnya pendidikan Pancasila itu berkaitan gak sih Kak dengan hubungan bisnis ini? Bisa dibilang sih nggak begitu berkaitan. Cuma beberapa hal yang berhubungan dengan sosialnya itu aku pelajarin dari situ juga gitu loh. Dari organisasi dan dari prodiku juga. Jadi bisa implement gitu di bisnisnya. Cuma nggak banyak sih. Oke. Mungkin kita bisa langsung nanya-nanya tentang bisnisnya ya. Nah, aku mau nanya nih pertama. Kapan sih kakak mau mulai, atau kapan kakak nih mulai usaha ini sendiri nih? Oke, usaha yang sekarang aku jalanin atau dari sebelum-sebelumnya? Soalnya aku punya beberapa usaha gitu. Dari mana nih? Yang mana nih? Yang sekarang aja. Iya yang plate dulu aja kali ya. Oke, kalau yang plate sendiri sebenarnya aku start dari idenya sendiri dari bulan sekitar Februari awal. Gitu, dari Februari awal dan aku ngebentuk sistemnya sendiri dulu. Baru ketika aku yakin sama sistem yang aku bentuk, aku ngundang orang-orang untuk jadi bagian dari timnya. Dan itu launchnya di bulan Maret gitu. Oh, jadi baru-baru itu. Baru. Tapi untuk hitungan baru, kita lumayan growth sih. Dalam sebulan itu kita dapat 3 klien dan kita dalam social media growth-nya kita sampai 1000 reach akunnya gitu. Jadi emang karena dari awal udah disiapin matang-matang, step by stepnya, ketika ada timnya tinggal execute aja, nggak perlu ngerancang apa-apa lagi gitu. Keren banget gak sih? Oke, ini gimana sih caranya kakak mulai bisnis? Jadi idenya, terus abis itu juga apa aja yang dipersiapkan dari awal plate terbentuk itu apa aja Kak? Mungkin pertama-tama dari keresahan kali ya. Mungkin kalau misalnya anak-anak bisnis atau anak-anak manajemen udah lumayan familiar dengan kata-kata permasalahan, terus diubah jadi solusi, diubah jadi bisnis, ya udah familiar lah. Tapi beneran berangkat dari situ gitu loh. Aku ngelihat banyak banget permasalahan di komunitas, terutama kayak komunitas itu kan mostly mereka bagus, mereka punya program yang keren-keren, tapi mereka nggak dapat financial support dan nggak tahu gimana cara dapat financial support. So di sini posisi kita untuk ngebantuin mereka. Di samping itu, aku juga punya banyak kenalan dari company. Dan aku juga ngelihat company itu butuh activation atau butuh acara untuk naikin awareness mereka di kalangan anak muda. And then ya kita masuk juga ke company. Jadi kita masuk ke company dan masuk ke community-nya. Jadi kita sama-sama membantu ke atas dan ke bawah. Mungkin kalau ke atas tuh jatuhnya kalau lebih ke corporate ya, yang uangnya lebih besar. Tapi kalau misalnya ke bawah itu ke community yang mungkin scale-nya lebih kecil, tapi kita ngebantu tulus emang pengen cariin mereka sponsor supaya acaranya bisa berjalan dengan baik gitu. Oke. Nih, ini kan kakak kan di sini menjadi founder gitu kan. Nah, apa sih motivasi terbesar kakak dalam menjalani bisnis ini sendiri gitu? Oke, sebenarnya tadi ada yang belum mention sih. Kalau misalnya motivasi terbesar, aku tuh suka buat gather sesuatu gitu loh, mengumpulkan sesuatu gitu. Dan bisa dibilang Plate itu community hub
di mana di dalamnya itu ada banyak komunitas juga. Bukan cuma, jadi istilahnya kita tuh nggak cuma sekedar nyariin sponsor, tapi kita juga bisa bikin acara bareng sama mereka. So it will be fun gitu loh, untuk bisa kumpul sama orang baru, ketemu orang baru, dan dapat experience baru. Aku pribadi cukup menyukai hal itu, jadi aku pikir banyak orang yang akan menyukai hal itu juga. Apalagi di zaman saat ini, kalian butuh networking yang luas gitu, dan kalian butuh lebih banyak lagi experience dengan orang-orang eksternal, bukan cuma orang-orang internal teman kalian atau teman organisasi. Jadi aku rasa motivasi terbesarku ya pengen ngasih impact bagi semua orang buat ngerasain bahwa kalian bisa loh buat dapetin funding untuk acara kalian yang keren, dan kalian juga bisa loh kehubung sama corporate dari yang kelihatannya kayak corporate susah nih, bisa jadi gampang accessible gitu. Oke Keren nih. banget gak sih? Kalau di Plate itu kakak sebagai founder kan ya. Betul. Apa sih peran dan tanggung jawab kakak di dalam bisnis kakak sendiri yaitu Plate Indonesia? Oke, kalau misalnya tanggung jawab aku sendiri sebenarnya lebih ke manage sistemnya gitu ya. Kan anggota-anggota aku juga nggak semuanya mempunyai knowledge yang sama gitu loh. Mungkin ini jadi pembelajaran juga bagi semua orang gitu. Kalau misalnya jadi ketua tuh atau jadi founder, aku tuh kurang suka disebut CEO atau apapun itu karena belum growth gitu loh. Kalau founding ya oke, mendirikan gitu. Nah, lebih susahnya adalah menyamaratakan knowledge. Kadang-kadang satu step yang satu step yang dilewatin sama kebanyakan founder adalah kayak gue pengen punya goals yang jauh deh. Kayak gue pengen bangun ini, bangun ini. Tapi si founder saya sendiri belum punya knowledge di bagian itu. Jadinya gimana cara dia ngedrive membernya gitu loh. Gimana cara dia ngedrive orang-orang di dalamnya kalau misalnya dia sendiri belum memiliki kapasitas atau pengetahuan di bidang tersebut. Gitu loh. Makanya kayak yang paling dasar aku lakukan adalah mempelajari dulu gimana sistem ini berjalan. Kemudian yang kedua itu mendeliver bagaimana sistem ini akan bekerja untuk kalian sebagai anggota tim dalam kelompok si Plate Indonesia ini gitu loh. Terus kemudian menjelaskan juga kayak gimana nantinya kita mendapatkan revenue dan dari mana aja. Jadi di Plate itu ada 4 divisi. Ada operation, kemudian ada marketing communication, ada community development, dan juga business development. Dan ya, aku harus bisa mempelajari semua itu. Aku harus menguasai semua itu supaya organisasi ini bisa bisa dibilang ya semi organisasi lah, karena aku juga kenal mereka dari organisasi yang dia dalam anggota itu. Ya, startupku bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi yang paling susah itu adalah menyamaratakan knowledge dan memanage timnya supaya mereka bisa jalan tapi mereka juga nggak merasa ketinggalan gitu. That's the most hard thing mungkin bagi sebagian orang kalau misalnya di organisasi ada yang merasa ketinggalan dan lain sebagainya gitu. Aku mengantisipasi hal tersebut terjadi di lingkunganku gitu. Oke, kita kan dari tadi ngomongin Plate. Mungkin ada yang masih belum tahu gitu ya, Plate itu apa gitu. Mungkin kakak boleh deskripsiin gitu, Plate bisnis kakak itu apa? Oke, kalau misalnya aku bisa deskripsiin bisnisku dengan singkat. Bisnisku sendiri adalah community hub yang mengumpulkan komunitas antar komunitas atau komunitas dengan perusahaan. Sehingga ini bisa membantu dalam hal marketing atau campaign bagi perusahaan dan juga membantu finansial dari si komunitas tersebut gitu. Oke, tadi udah bahas tentang apa sih Plate itu sendiri. Nah, aku penasaran nih, pasti sobat bisnis di rumah juga penasaran banget nih, gimana sih Kak Alif bisa growth sampai sekarang? Dari tadinya prodi pendidikan Pancasila, tapi Kak Alif bisa ngebangun dan ngerintis bisnis dengan sebegitu luar biasanya. Oke. Kalau misalnya perjalananku sendiri sebenarnya aku tuh suka untuk ngejual sesuatu atau bikin sesuatu tuh dari tahun 2019, aku rasa 2019-2020 lah. Waktu itu aku sempat bikin clothing line-ku sendiri. Dan aku percaya bahwa hidup itu tentang perjalanan yang step by step gitu loh. Jadi aku punya satu orang yang mungkin sangat amat bagus dalam bisnis stepnya, namanya Giorando. Giorando itu founder dari Garis Temu. He make 10 business and all of it is fail until the 11 first itu yang berhasil gitu loh. Jadi aku pertama kali ngebuat dan aku percaya bahwa ya itu step gitu loh. Dan aku sendiri pertama kali nge-running sebuah bisnis tuh dari tahun 2019-2020 itu bikin clothing line-ku sendiri. Dari clothing line itu ngebahas tentang bagaimana kita naikin isu psikologi mental health sebelum ramai kayak sekarang dalam sebuah
karya di kaos gitu. Nah, dari situ aku belajar untuk membuat sebuah konsepnya. Dari situ aku juga belajar cara untuk mungkin fotografinya, videografinya dan lain sebagainya. I learn it. Gak bertahan lama sebenarnya, cuma aku belajar dari situ. Terus lanjut lagi di tahun selanjutnya, aku nggak bisa diem. Akhirnya aku ngebuat lagi bisnis, yaitu marketing agensiku sendiri. Bergerak di bidang fotografi, videografi, kemudian social media design, dan juga branding atau konsep logo dan lain sebagainya. Which is sebenarnya itu bukan jurusanku gitu loh. Cuma ya aku belajar ketika lagi ngebangun bisnis yang kata clothing line itu, aku mempelajari hal itu dan aku tinggal implement lagi gitu loh. Dan membantu brand-brand kecil di Indonesia atau brand besar di Indonesia. Waktu aku ngehandle marketing agensiku sendiri, aku udah sempat kerja sama juga sama Kopinako. Mungkin di sini ada yang pernah minum kopi juga gitu. Nah, iya gitu. Aku pernah kerja sama mereka. Mereka spesifiknya di yang Ciracas, cabang Ciracas itu aku yang handle gitu. Nah, dari situ aku belajar tentang social media design, fotografi, videografi, dan aku terapin di namanya Titik Serupa gitu. Aku terapin di situ dan lumayan, alhamdulillah lebih bagus dibandingkan yang sebelumnya growth-nya. And then aku udah mempelajari hal itu, baru di tahun ini aku coba bangun bisnis lagi, yaitu ngomongin tentang community hub. Karena aku basicnya dari organisasi dan komunitas gitu. Dan aku mempelajari sistem marketing, business development ketika di organisasi. Aku mempelajari desain, aku mempelajari foto, video, copywriting, dan lain sebagainya ketika di agensi. And then ketika tahun ini aku merasa lebih siap untuk mendirikan bisnis. Aku cuma kayak tinggal memasukkan semua bumbunya aja ke dalam sebuah wajan atau dalam sebuah si pancinya gitu. Jadi lebih gampang untuk execute bisnisnya karena aku udah punya past experience yang untuk mengelaborasikan semua itu gitu. Itu pasti kakak tuh udah punya relasi yang banyak, yang luas banget gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih strategi marketing yang kakak pakai tuh kayak gimana? Kenapa bisa orang sampai seluas itu gitu loh kenal sama bisnisnya kakak ini? Oke, kalau misalnya strategi marketing dari aku sendiri sih, mungkin lebih tepatnya kalau untuk orang kenal aku strategi branding kali ya, bukan marketing. Kalau marketing kan takutnya lebih ke company-nya. Kalau strategi brandingku sendiri sebenarnya, kalau misalnya kalian lihat pet yang tadi aku coba ceritain, petnya dari aku bikin clothing line sampai sekarang bikin plate, sebenarnya tuh aku selalu konsisten untuk nge-handle marketing kayak video, foto masuk ke marketing, kemudian desain, copywriting masuk ke marketing, and then branding masuk ke marketing. Aku selalu di step yang itu gitu loh. Jadi orang kenal aku kayak dan kalau misalnya aku dulu punya experience di organisasi sebagai ex vice president business development, dan business development itu kalau misalnya di beberapa company masuknya ke marketing gitu loh. Marketing tuh kebagi dua, ada yang marketingnya tiga, digital, konvensional, sama business development. Itu buat mungkin partnershipnya gitu. Nah, jadi kayak syukurnya gitu, alhamdulillah gitu, puji Tuhannya aku bisa menguasai tiga itu gitu. Jadi orang kenal aku kayak kayaknya kalau misalnya ngomongin logo ke Alif aja deh. Kayaknya kalau misalnya ngomongin sosmed atau cara komunikasi di sosmed mendingan ngomong ke Alif gitu. Jadi mereka tuh suka juga ngobrol sama aku gitu. Jadi personal branding itu sangat penting ya kalau bisa dibilang. Betul. Bener banget nih, personal branding kakak ini udah luar biasa banget ya. Gimana sih kak sebagai seorang founder untuk mengkoordinasi setiap divisinya? Kan tadi ada lumayan banyak divisi juga ya. Dan bagaimana kakak bisa menetapkan gitu progres mereka itu harus selalu naik gitu. Sedangkan kan ngebikin satu tim itu juga susah banget kan buat bondingnya. Gimana tuh kak? Oke, kalau misalnya memastikan mereka sebenarnya gini sih, satu hal yang selalu aku terapin dimanapun aku berada adalah aku nggak mau mereka ngelakuin sesuatu, apalagi di sini kan jatuhnya ya mungkin kalau di plate atau di titik serupa aku bisa bayar orang tapi nggak begitu banyak gitu loh. Jadi satu-satunya hal yang bisa aku offer adalah membantu mereka untuk sampai ke tujuan personal mereka. Aku selalu tanya sama setiap anggotaku, atau aku selalu bilang ketika ada meeting gitu kayak, lo punya goals apa? Lo mau ngapain ke depannya? Gitu loh. Jadinya di sini posisiku bukan cuma sekedar orang yang mungkin mengkoordinir timnya, tapi adalah mengkoordinir kebutuhan mereka secara personal. Karena it must be exhausting kalau misalnya kalian tuh kerja tapi kayak
akhirnya kalian malah jadi find a purpose kayak gue tuh sebenarnya ngapain sih ngerjain ini gitu loh. Jadi Soalnya- kamu sendiri gitu ya. gitu kayak mereka tuh pasti ada yang kayak gitu loh. Kalian soalnya kan kayak gini, beberapa orang yang aku temuin gitu loh di organisasi kadang-kadang merasa exhausted sama organisasinya karena mereka nggak terkoordinir gitu loh kebutuhan secara personal lah. Kayak makanya muncul kan istilah budak proker atau apapun itu gitu loh. Kalau budak korporat masih enak dibayar gitu loh, budak proker lo nggak dibayar gitu ibaratnya. Nah kayak gitu maksud gue, kayak maksudku gitu loh. Kayak aku selalu tanya kebutuhan personal mereka mau apa, mereka mau jadi apa, abis ini mereka mau belajar apa gitu. Jadi mereka merasa ter-encourage gitu loh. Kayak oh ketua gue dengerin gue nih, oh si Alif dengerin gue nih, kayak gue enak kerja sama dia, bisa banyak hal yang bisa gue diskusin sama dia. Dari situ makanya aku bisa ngumpulin orang-orang percaya sama aku, dan dari semua experience-ku aku kumpulin, aku satuin lah timnya nih di plate gitu loh. Nah kalau misalnya untuk memastikan mereka growth secara tim atau enggak itu, biasanya aku adain yang namanya weekly meeting. Dan di weekly meeting itu kita driven by data gitu. Kayak ada berapa nih total kalian udah approach, ada berapa nih konten yang udah kalian up, ada berapa nih. Jadi ketika mungkin angkanya kurang gitu loh, ya ujung-ujungnya mereka akan tersadar sendiri kayak gue dari yang lain tuh kurang keras deh. Jadi kayak agak malu sedikit karena yang lain udah growth, tim gue masih segini-gini aja gitu. Jadi nggak perlu tuh aku sampai marah-marah kayak gimana sih kalian gitu. Nggak perlu karena aku adalah salah satu orang percaya kayak marah-marah tuh nggak nyelesain apapun gitu loh. Ngomong baik-baik, nanti masalahnya solusinya akan ketemu sendirinya gitu. Aku orang percaya kayak gitu. Makanya kayak aku nggak pernah membuat mereka kayak tersadar melalui omonganku kayak gimana sih lo kerja nggak bisa apa gitu. Tapi aku selalu orang kayak bikin mereka sadar aja kayak kayak gue kurang deh. Nanti pasti ujung-ujungnya mereka yang sadar dan minta maaf gitu. Kak, sorry ya kak, gue lagi gini. Oh ya udah nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau misalnya lu udah membaik, lu bisa jalan lagi dan lain sebagainya gitu. Ya people love to listen lah. Mereka suka untuk didengar, jadi dengerin aja mereka gitu. Nanti habis itu hasilnya akan mengikuti sendiri. Gitu sih sebenarnya kalau dari aku. Intinya komunikasi ya. Betul gitu. Nah, selama kakak membangun bisnis ini, ada nggak sih kak kesulitan yang kakak hadapi gitu? Kesulitannya sebenarnya kalau kesulitan sendiri sama sih, mungkin semua hal yang bermula dari awal tuh kesulitannya sama sih di finansial gitu loh. Karena dari aku sendiri tuh aku orang nggak enakan gitu loh. Aku tuh agak nggak enakan kalau misalnya nggak bisa ngebayar orang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan gitu loh. Dan aku dari aku sendiri sebenarnya struggling di situ gitu loh. Karena orangnya ada banyak. Di plate sendiri sekarang timnya ada sekitar 19 gitu loh. Makanya jangan heran kalau misalnya growth kita bagus karena orangnya juga banyak gitu loh. Makanya kayak ini bukan kayak kerja, lebih ke organisasi gitu loh. Cuma organisasi yang dibayar gitu. Terus kesulitan keduanya adalah lebih ke ini sih, manajemen merekanya sih. Soalnya ada 19 orang. Dan 19-19-nya itu harus sampai ke satu goals yang sama. Terus 19-19-nya itu harus punya pendidikan atau knowledge yang sama gitu loh. Dan itu susah mengakomodir semua orang itu gitu loh. Jadi kayak biasanya ada satu orang aku percayai buat kayak ngehandle atau ngekoordinir masing-masing subdivisi atau divisinya gitu, supaya mereka pendidikannya rata gitu loh. Lebih susahnya itu sih manajemen tim, terutama knowledge dan juga finansial sih gitu, karena di sini mereka nggak secara serta merta gratis gitu loh. Aku juga bayar mereka gitu. Oke nih, karena knowledge-nya itu harus sama. Menurut kakak ya, bisnis kakak itu rencana jangka panjangnya itu akan seperti apa, atau mungkin nanti akan dikembangkan dan sebagainya, itu bagaimana kak? Oke. Tentunya akan dikembangin. Kita juga punya divisi baru namanya operation. Nanti mungkin kalau misalnya penasaran boleh tanya juga. Nah di divisi operation itu kita bakal kerjasama sama banyak komunitas di Indonesia untuk bikin acara gitu loh. Misal kayak futsalan, atau misal kayak bikin LGD session, atau misal kayak bikin nggak mungkin seminar, tapi mungkin bisa dibilang conference, diskusi dan lain sebagainya. Jadi lebih berasa intimate aja antar organisasi. Mungkin kita juga bakal bikin gathering sama komunitas dan juga sama perusahaan. Jadi mereka punya networking session yang beneran. Tapi kalau misalnya dari aku sendiri, tujuan jangka panjangnya itu lebih ke ini sih. Aku pengen bantu komunitas di Indonesia berkembang. Kalau misalnya pendanaannya udah cukup, aku pengen bantu usaha-usaha rintisan di Indonesia yang baru berkembang. Jadi kayak startup akselerator gitu loh. Ya gitu sih sebenarnya. Cuma itu benar-benar jangka panjang aja. Untuk yang sekarang aku fokus buat encourage sekitarku dulu supaya ngasih social impact
dan awarenessku naik dari orang-orang terdekat yang percaya memang sama si Plate ini bisa ngebantu mereka gitu. Oke Kak, kalau aku masih penasaran nih, kalau misalnya bisnis Kakak sendiri itu tadi kan sudah berjalan ya, walaupun baru. Nah itu ada gak sih proses transaksi yang sudah berhasil gitu? Oke, sebenarnya kalau misalnya transaksi itu gini, sistemnya kalau misalnya sistem payment Plate itu kan sebenarnya kebagi jadi dua ya. Ada yang ke komunitas sama ke corporate. Kalau ke corporate mungkin itu akan langsung masuk ke savingsnya si Plate gitu. Tapi kalau misalnya dari komunitas ke corporate itu akan masuk ke komunitas tersebut. Nanti kita akan sharing profit sama komunitas tersebut. Gitu loh. Sharing profitnya itu 85-15% gitu. Nah, itu akan masuk ke komunitas dulu dan sekarang sih belum ada transaksi. Mungkin yang baru ada tuh MOU-nya gitu. Karena kan kita kan cari-cari dulu nih buat partnernya, sponsor dan lain sebagainya. Jadi itu akan akan take time gitu loh. Jadi yang sekarang tuh baru ada, kita ngikat mereka pakai MOU. Kalau buat transaksinya terutama itu akan lari ke komunitas dulu. Karena sampai sekarang kita ngehandle-nya lebih banyak di komunitas ketimbang di corporate-nya gitu. Oke. Nah, dari tadi kan ngomongin profit ya. Gimana sih cara Kakak ngatur pengelolaan uang yang Kakak jalanin itu? Oke, sebenarnya cara mengatur pengelolaan uang itu kalau aku coba elaborasiin dari pengalamanku sebelumnya deh. Soalnya yang di sini belum benar-benar kelihatan uangnya gitu. Nah, kalau dari pengalamanku sebelumnya aku bagi finance atau bagi kayak pokoknya pembagian si finance-nya itu kebagi jadi aset sama cash flow gitu. Sesimpel itu. Nah, di aset itu aku ngedata atau ngekalkulasi gitu loh. Item apa aja apa yang aku punya dan apa yang harus dibeli dan lain sebagainya. Kemudian di cash flow itu aku nulis kayak biasa pengeluaran pemasukan gitu. Tapi biasanya dari si cash flow itu aku pakai persentase. Kayak misal aku meskipun sebagai founder aku nggak serta-merta, atau aku pernah bikin beberapa bisnis sebelumnya, aku nggak serta-merta ngambil semua uangnya buatku gitu loh. Aku sisain let's say mungkin 60-50% itu untuk operationnya atau untuk berjalannya. Kayak misal contohnya harus meeting sama klien gitu, itu kan perlu makan sama minum, itu aku pakai uang si bisnisku gitu loh. Makanya aku mostly punya 2 bank account secara personal supaya bisa nge-split itu gitu loh. Jadi takutnya kan kalau misalnya kita, apalagi anak muda gitu, kita susah ngerem pengeluaran kita gitu loh. Makanya kalau dari aku sendiri biasanya kebagi jadi beberapa sheet atau beberapa dokumen, yaitu ada aset, kemudian likuiditas gitu-gitu. Kemudian ada financial kayak cash flow, profit, revenue dan lain sebagainya, sama nanti kebagi lagi jadi aku mersen-mersenin gitu loh dari setiap pemasukan yang ada. Gitu sih aku kalau misalnya bagi-bagi finansialnya. Itu sama banget sama apa yang kita pelajarin gak sih? Oh iya. Akuntansi. Oke Kak, Kakak kan udah benar-benar bentuk bisnis sedemikian rupa, benar-benar dari awal banget nih. Kalau misalnya pada saat Plate berjalan ini tiba-tiba ada bisnis lain nih yang sama persis banget nih sama punya Kakak. Apa yang akan Kakak lakukan dan respon Kakak itu akan seperti apa? Oke, kayaknya kalau misalnya kompetitor itu pasti ada nggak sih? Aku yakin community hub di Indonesia bukan cuma aku doang gitu loh. Mungkin kita lebih bisa nunjukin unique selling point kali ya. Kalau misalnya anak bisnis mungkin umum dengar USP gitu. Kayak misal contoh USB-nya nggak usah ribet-ribet gitu loh. USB-nya mungkin dari cara kita nge-deliver communication atau cara kita berinteraksi di sosmed, itu bisa jadi USP. Karena sekarang kita tuh apa-apa tuh larinya ke sosmed. Kadang-kadang kita kalau misalnya mau beli sesuatu aja kayak kita ngeliat sosmednya dulu, desainnya bagus atau enggak. Kemudian yang kayak reviewnya bagus atau enggak gitu. Jadi kayak secara keseluruhan community hub gitu-gitu aja gitu. Kayak misal community hub tuh ya udah isinya cuma orang menghubungkan komunitas, orang menghubungkan ke perusahaan. Tapi yang bikin kita beda adalah kita ngedeliver itu dengan cara kita sendiri gitu loh. Kita ngedeliver itu di sosmed dengan cara kita sendiri, kita berkomunikasi dengan perusahaan atau komunitas dengan cara kita sendiri, dan kita lebih oriented ke komunitasnya. Karena kadang-kadang ada juga beberapa orang yang mungkin mau meras si komunitasnya gitu loh. Cuma kalau kita nggak meras, bahkan kalau misalnya ada yang kerja sama kita dan minta kita cariin buat partnershipnya, itu kita sharing profitnya 85-15, yang mana 85-nya emang buat komunitas, kita ambil 15%-nya gitu. Jadi kayak mungkin bisa dibilang nunjukin
kita baru bisa kelihatan beda itu kalau dari luar itu dari sosmednya, tapi kalau misalnya dari dalamnya itu ketika kita udah interaksi sama merekanya. Gitu sih sebenarnya. Oke Kak, tadi kan sudah membicarakan mengenai bagaimana nanti Plate ini sendiri akan menjual unique selling point-nya. Yap. Lalu sebenarnya ini pertanyaan yang lumayan baku sih Kak. Apa tuh? Mengenai kontrak kerja. Sebenarnya Kak Alif sendiri itu kepikiran gak sih buat kayak bakalan sangkut pautin Plate ini tuh dengan kayak hak cipta, lisensi, kontrak kerja, lalu nanti ada pembagian hasil dan sebagainya. Oh ya pasti. Cuma kalau misal sekarang itu kan masih by on verbal agreement gitu loh. Cuma kalau misalnya emang udah stabil secara finansial, kita pasti bakal ngasih kontrak kerja buat setiap, ibaratnya kayak setiap member yang ada di dalam si Plate-nya. Dan juga kan dari yang tadi aku bilang ya, aku kalau misalnya kerja sama komunitas atau apapun itu pakai MOU gitu loh, supaya mengikat mereka gitu loh. Jadi kita punya kekuatan hukum gitu loh. Dan nanti kalau misalnya dari aku sendiri, kalau misalnya emang ada permasalahan hukum, aku emang attach kan rumahku di Jakarta Selatan. Kalau misalnya ada kebutuhan hukum kayak misal mediasi segala macam, itu aku lariin ke PN Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan gitu loh. Makanya aku emang lumayan tricky karena itu emang lumayan tricky karena kekuatan hukum tuh penting sebenarnya, karena biar bisa mengikat si orangnya, biar bisa mengikat komunitasnya. Tapi kalau misalnya ada permasalahan, itu juga bisa jadi solusinya gitu loh. Kalau dari aku sendiri, aku sangat amat concern terhadap itu. Apalagi kalau misalnya ada brand masuk ke kita, itu kan kita nahan uang brand gitu ibaratnya. Kita bukan nahan sih, tapi lebih tepatnya kita coba akomodir kebutuhan brand, butuhnya berapa segala macam, dan uangnya tuh di kita gitu loh. Jadi kayak itu pasti adalah hal yang krusial untuk mempunyai kekuatan di legalitas atau di mata hukum. Gitu sih, aku cukup concern sama hal itu. Oke. Kita dari tadi aku lihat Kak Alif ngomong tuh, apa yang kita pelajarin itu bener-bener relate banget ya. Ternyata bisnis emang sedetail itu guys. Jadi kalian buat yang mungkin Kak Alif bisa kasih saran buat pemuda-pemuda atau kaum muda yang mau memulai bisnis nih, harus mulai dari mana dulu, apa yang harus dikerjain gitu-gitu. Start from curiosity sih aku rasa. Kayak start dari rasa penasaran aja sih sebenarnya. Karena kan gini, kalian punya waktu kuliah 4 tahun gitu. Let's say kalian udah menghabiskan 1 tahun kalian untuk organisasi supaya nyari networking. Sebenarnya networkingnya organisasi juga nggak gimana-gimana sih gitu loh. Unless emang si ketua atau ketua divisinya itu punya impact di luar dan bisa ngedeliver itu ke organisasinya gitu. Itu jadi kayak let's say tahun pertama kalian udah puas di organisasi, tahun kedua kalian coba magang gitu loh. Magang di bisa MBKM, bisa magang individu gitu loh. Dan tahun ketiga kalian buat bisnis gitu loh. Maksud aku tuh kayak kalian harus tahu step by step plan-nya gitu loh. Jadi kayak boleh kalian ada di comfort zone kalian gitu loh. Tapi jangan sampai comfort zone itu bikin kalian gak berkembang gitu loh. Atau setidaknya kalau kalian mau ada di comfort zone kalian, coba untuk menguasai bidang yang serupa di comfort zone. Let's say aku suka marketing, aku belajar desain, foto. Aku gak merasa puas, aku belajar video. Aku gak merasa puas, aku belajar branding. Aku gak merasa puas, aku belajar ini lagi, belajar ini. Sampai akhirnya itu mencakup semua kebutuhan hal yang marketing. Let's say ya kamu sukanya apa? Kalau bisa coba apa yang kamu penasaran? Aku suka marketing. Ya marketing ya kayak gitu. Kalau Nana suka apa? Marketing juga. Ya gitu. Jadi let's say kayak gitu. Let's say ya kalau misalnya kalian emang mau ada di comfort zone yang zonanya itu aja, setidaknya karena kalian udah di situ, kalian harus menguasai semuanya. Tapi kalau kalian mau coba expand keluar, nyari networking, would be better kalian punya step-stepnya, mau ngapainnya. Dan yang paling penting kalau misalnya ada yang mau bangun bisnis, find a mentor sih gitu. Karena aku sendiri sebenarnya di bisnis sebelumnya itu emang gak ada mentor gitu loh. Jadi pure dari curiosity aku dan alhamdulillahnya works gitu loh. Tapi kalau di sekarang itu aku associate sama mentorku juga, ada dia media gitu namanya Serikat Muda Mudi. Itu bisa dilihat ada 300 ribuan followersnya dan emang udah kerja sama banyak brand gitu. Jadi dari situ dia banyak ngebantu aku untuk ngasih advice dan gimana path ke depannya ini bisa berjalan gitu loh. Meskipun pada akhirnya yang menentuin decisionnya aku, tapi pada akhirnya ya kita diskusi bareng-bareng gitu loh. Kira-kira gimana cara buat ngembangin si Plate ini gitu loh. Gitu sih sebenarnya. Oke. Kalau misalnya dari Kak Alif sendiri nih, Plate itu kan
merupakan sebuah organisasi sebuah startup yang menghubungkan antara perusahaan dengan community kan. Betul. Gimana sih Kak Alif, misalnya nih sobat muda-mudi di rumah ini mau menyambungkan dan mau memiliki dana dari perusahaan, gimana caranya step-step awalnya dari organisasi-organisasi itu mau menghubungi Kak Alif, lalu nanti Kak Alif sampaikan kepada perusahaan. Oke, sebenarnya disclaimer dulu, kalau misalnya Plate Indonesia itu concern untuk saat ini di 3 bidang dulu. Education, education, entrepreneur atau ekonomi, sama satu lagi itu youth organization. Jadi kalau misalnya dari organisasi kalian ada yang mencakup 3 itu, silakan hubungin kita aja. Gitu loh. Silakan hubungin aku atau langsung DM aja di Plate Indonesia. Langsung DM aja, nanti kita bakal meeting, kita bakal set agreement. Kayak biasa kita bakal set agreement, kayak kira-kira mana yang mau dimasukin di agreement, mana yang enggak. Terus kalian mau berapa persen, kita mau berapa persen. Meskipun basicnya 85-15, tapi itu sifatnya adjustable. Semakin tinggi nominal yang kalian coba bidding kan pasti otomatis semakin tinggi profit buat kalian dan buat kita juga. Jadi kalau misalnya angkanya mau diturunin ke persentasenya juga nggak apa-apa gitu. Intinya tuh negotiable. Tapi intinya kalau misalnya kalian punya di 3 bidang tersebut, kalian mau ngajuin pendanaan, itu bisa langsung ke kita, nanti kita cariin partnernya. Nanti tim Plate itu kan kebagi 2, ada community sama business development. Nanti tim dari business development bakal cariin company-company yang mungkin punya concern terhadap education, entrepreneur atau ekonomi, sama terakhir itu concernnya di anak muda gitu. Nanti dari situ mereka yang company yang punya concern tersebut kita hubungkan. Nanti kalian dan tim Plate akan meeting bareng gitu loh. Nanti kita akan coba buat ngerancang kira-kira konsep acaranya akan seperti apa sama sama si organisasi dan sama si perusahaan tersebut gitu. Nanti kalau misalnya bentuknya nggak mau berupa acara, bentuknya mau berupa campaign gitu, campaign marketing, itu juga bisa kita set up kira-kira brand tersebut butuh campaign seperti apa, terus apa key message yang mau disampaikan di campaign tersebut, itu nanti tinggal kita negosiasiin di Zoom meeting atau ketika meeting berlangsung gitu. Jadi sebenarnya benar-benar Plate Indonesia tuh ya penghubung di tengah-tengah lah untuk menjadi mediasi antara brand sama si community gitu. Tapi kita juga punya activation kita sendiri antar komunitas. Jadi komunitasnya juga punya acara-acara bareng kita. Jadi lebih terasa lah intimate-nya gitu. Jadi kalau misalnya ada udah langsung hubungin aja. Ntar kita set meeting gitu. Kalaupun belum ada acaranya nggak apa-apa. Kita coba set agreement-nya dulu aja. Jadi seenggaknya selama setahun kalau ada apa-apa yang berhubungan sama brand itu kita bisa oper ke kalian gitu. Nah, tuh guys, itu udah ada channelnya tuh. Udah membantu nggak sih? Ya, aku ada pertanyaan terakhir nih Kak. Boleh. Gimana sih caranya yakinin perusahaan gitu? Kalau misalnya mereka memakai jasa Kakak dan tim Kakak, itu tuh dananya beneran akan disalurkan ke community dan Kakak ini merupakan salah satu platform yang jelas gitu, maksudnya dapat dipercaya dan dapat ditanggung jawab. Oke. Sebenarnya kalau misalnya buat yang kita breakdown satu-satu. Kalau misalnya buat dapat dipercaya, otomatis satu-satunya cara untuk bisa dipercaya tuh tadi sih yang udah kalian coba diskusiin dan berhubungan sama matkul ya, itu hukum bisnis. Kita harus punya kekuatan di mata hukum, akta gitu, ibaratnya akta berupa PT atau CV gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya untuk meyakinkan si company itu gimana supaya kita nggak nipu ibaratnya, atau supaya kita nggak ya dikira main-main gitu. Dari aku sendiri di Plate punya standar apa aja yang harus di-report selama kerjasama itu berlangsung ke si brand atau ke si perusahaannya. Ada 8 yang harus di-report. Aduh, aku harus lihat Canva atau lihat decknya, cuma aku sebutin yang aku tahu aja. Pertama itu adalah progress reportnya. Udah sampai mana? Either berhasil untuk dapetin konsumen atau berhasil buat naikin awareness atau enggak, report aja. Karena ya tujuan report itu bukan nunjukin keberhasilan atau flexing, tapi untuk komunikasi. Jadi si brandnya juga tahu kalau misalnya ternyata lagi ada obstacle nih. Oke, udah nih kita bantuin atau ya udah gimana caranya biar bisa kalian urus sendiri gitu loh. Enggak apa-apa, seenggaknya diomel-omelin juga, yang penting terbuka gitu loh. Pertama progress report, kedua abis itu financial report. Jadi kita reporting di akhir kerjasamanya, kita reporting kebutuhan dananya berapa, budgetingnya berapa, dan untuk si mungkin campaignnya berapa atau untuk acaranya berapa. Habis itu ada partisipan report atau satisfaction survey, kayak si
orang-orang yang daftar di acara kalau bentuknya activation itu seberapa puas sih sama si brandnya atau seberapa puas sih sama kerjasama yang berlangsung. Karena dari situ kalau misalnya semakin puas, semakin bisa dibilang brand kayak oh berarti banyak yang puas nih, kita sama kamu lagi deh gitu. Habis itu apa lagi ya? Progress. Ada planning projectnya juga, planningnya gitu. Kalau bentuknya campaign, mungkin kalian ada yang udah tahu campaign marketing, ada yang belum. Kalau di campaign marketing itu biasanya ada timeline-nya gitu. Misal bulan pertama itu ngapain, bulan kedua ngapain. Terus kalau misalnya kita mau pakai nano atau micro influencer, di scope yang berapa ribu followers. Abis itu untuk kalau misalnya itu mau dijalanin yang nggak langsung masif, kira-kira di week 1 kita ngeluarin berapa influencer, di week kedua kita ngeluarin berapa, itu kita report gitu loh si planning projectnya gitu. Jadi kita benar-benar punya atau menerapkan accountability system yang bagus dan juga driven by the data sih. Jadinya orang bakal lebih percaya atau brand lebih percaya karena kita nggak ngasal ngomong, tapi ini yang benar terjadi, ini real gitu loh. Entah orang puas atau nggak puas, entah budgetnya cukup atau nggak, ini emang udah terjadi gitu loh. Atau ini yang emang lagi kita jalanin gitu. Gitu sih. Oke. Mungkin nih kakak bisa ngasih username dari bisnis kakak apa kalau boleh tahu? Oke, kalau misalnya buat bisnis aku sendiri, kalian bisa cari di @plate.indonesia gitu. Silakan cari plate.indonesia atau kontak via emailnya indonesia.plate@gmail.com. Jangan gitu. lupa di follow juga ya guys. Betul. Nah, sekarang boleh nih kak closing statement nih sebelum penutup ya. Kita ada closing statement dari kakak. Closing statement apa nih? Aduh, jadi bingung. Mungkin motivasi. Motivasi. Ya, gimana cara awal bangun startup? Misalnya kayak tadi kakak cari mentor dulu nih yang tepat buat bisa growth gitu. Oke. Sebenarnya gampang sih. Kalau dari aku sendiri, aku bukan orang yang bisa motivasi orang lain. Aku selalu bilang kayak gini, cuma diri lo sendiri yang bisa motivasi lo, gitu loh. Mau sekeras apa kita ngomong sama orang itu, ya kalau misalnya emang orang nggak mau apa gitu loh. Dari kecil aku nggak suka sayur. Semua orang bilang sayur itu sehat, tapi aku nggak suka, ya udah mau apa gitu loh. Jadi aku percaya bahwa yang bisa motivasi orang tuh diri kalian sendiri. Jadi kalau misalnya aku bisa bilang, closing statement adalah do what you wanna do lah gitu. Lakuin semua yang kalian pengen lakuin. Kalian masih young and dumb gitu bisa dibilang. Tapi nggak broke ya, karena kan gitu. Itu lagu gitu. Iya. Kalian masih young and dumb lah gitu. Kalian masih mencari-cari kira-kira apa yang mau kalian bangun, apa yang mau kalian lakuin. Tapi kalian harus tetap selektif juga gitu apa yang mau kalian lakuin gitu. Tapi lakuin yang kalian pengen lakuin aja gitu loh. Jadi kalian ngelakuin itu lepas dan kalian driven dengan sendirinya gitu. Misal contohnya nih, kalian pas kecil pengen naik sepeda gitu loh. Dulu kan awalnya kalian nggak bisa naik sepeda gitu. Ibaratnya kalian cuma bisa jalan merangkak gitu loh. Tapi karena kalian pengen naik sepeda, kalian belajar gitu loh. Gitu. Jadi kayak sesimpel itu aja gitu. Kayak kalau misalnya kalian udah tahu maunya kalian apa, one way or another kalian sampai ke tujuan kalian gitu loh. Soon or later juga nyampe gitu. Jadi find a purpose dulu aja sih sebenarnya. Apa yang mau kalian lakuin dalam skala yang kecil atau dalam skala yang besar gitu. Aduh, ini udah pembicaraan tadi tuh keren banget gak sih Nah? Ya ampun. Membuka pikiran banget ya. Iya banget, apalagi kita sangat sejalan ya dengan apa yang kita pelajarin kali ini nih. Tambah-tambah ilmu juga. Oke, kalau bisa disimpulin tadi dari awal mula Kak Alif sebagai seorang mahasiswa di program pendidikan Pancasila, tapi Kak Alif bisa growth sedemikian rupa sampai dapat menjadi founder dari Plate Indonesia sendiri, dan Kak Alif ini punya banyak banget bisnis. Setuju banget sama apa yang dibilang Nana. Intinya lakuin apa yang mau kamu lakuin, kayak gitu. Oke. Dan jangan lupa nonton video ini karena video ini benar-benar materi daging banget nih buat kalian. Mungkin video kita segitu dulu aja ya guys. Kalau kalian masih penasaran sama tentang Plate Indonesia, boleh di follow IG-nya. Sampai jumpa sobat bisnis.